Bismillahirrahmanirrahim. Bisa di-mute all, Pak Dwi. Oke, Bu Cici, silakan. Orang gue di mana, Mas? Langsung? Habis ini. Oke. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu dalam acara PMM Grid Community di hari ke-11. Apa kabar semuanya? Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama akan kembali belajar seperti hari yang kemarin. Pastinya hari ini tambah seru, tambah luar biasa, karena ibu kita, Ibu Fathia Rani, memanggil seseorang yang memang memiliki ilmu yang luar biasa yang membuat kita nanti semakin mudah dikejar-kejar rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan cerah semuanya, dan kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim agar acara ini berjalan dengan lancar. Dan kita bersalawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini ya, kita sebelum memanggil narasumber, saya ingin menghadirkan dulu nih sosok yang mana menyiapkan wadah untuk kita hari-hari daily grid community di PMM. Beliau adalah sosok yang memang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi. Saya bingung wajahnya wajah Pak Dwi. Nah, wajah sayanya belum ada Pak Dwi. Ya, jadi sahabat semua, hari ini saya ingin langsung hadirkan saja sosok ibu rumah tangga yang mana sangat menginspirasi. Beliau hanya lulusan SMU, S3, SD, SMP, SMA, tapi luar biasa. Yang membuat kita pengen, beliau itu sudah keliling ke luar negeri ke 9 negara Eropa. Siapa yang mau? Masya Allah. Ya, beliau juga sudah mendapatkan apresiasi ke Maroko, ke Spanyol, ke Malaysia. Wah, pokoknya ke berbagai negara, dan yang luar biasa, beliau adalah peraih reward terbesar juga dari Arminareka 8,7 miliar. Bahkan beliau juga, nih saking semangatnya ya, beliau juga sudah mendapatkan Haji Plus, dan setiap tahun umrah mengumrohkan
keluarganya, dan yang luar biasa. Di Armina Daily, reward yang beliau terima hanya dalam waktu 3 tahun sudah hampir 600 juta rupiah. Dan yang luar biasa, setiap bulan gajian yang beliau terima sudah mencapai 65 juta menuju 100 juta. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya doakan yang hari ini hadir ya, yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook ya, yang mana kita akan sama-sama belajar dengan beliau ya. Makanya itu kita rendahkan hati kita, kosongkan gelas pikiran kita, langsung saja kita hadirkan ya. Di sini energinya luar biasa karena banyak juga leader-leader hebat di sini. Kita langsung hadirkan Ibu Hajah Fathia Rani. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ada closingan kayaknya. Masya gaya Allah. Sebelum Bu Fathia Rani bicara kayaknya pengen Tahu ini. aja dia mau keluar closing dulu, Mas. Sebentar ya Pak, sebentar ya Pak closingnya. Ada Pak Dwi ini Bu, di belakang saya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici dan Waalaikumsalam. semua teman-teman miliarder Great Community dan semua yang ada di komunitas miliarder berkah yang mungkin hari ini juga standby di YouTube Fathia Rani Great Arbina, karena hari ini luar biasa banget nih Bu Cici ya. Hari ini Jumat yang penuh dengan keberkahannya Allah, insya Allah amin ya. Di mana Allah sudah berjanji bahwa semua orang yang masuk ke dalam majelis ilmu itu doanya dikabulkan ya kan, doanya dikabulkan. Kita kan pengennya nih menjadi manusia-manusia rahmatan lil alamin. Hari ini yang hadir di Zoom meeting sudah 85 leader dan di YouTube sudah mulai berdatangan. Mudah-mudahan marketing spiritual tema kita di hari Jumat ini membawa momentum yang besar buat kita ya. Tadi pagi saya bikin status Bu Cici gitu kan, bikin status orang-orang yang pengen sukses itu harusnya punya inisiatif, punya kesadaran sendiri. Karena sukses itu kan haknya semua orang ya. Semua orang bisa sukses. Yang penting dianya mau atau enggak, butuh atau enggak gitu loh. Terkadang banyak yang belum menyadari bahwa setiap diri itu sudah Allah berikan kekuatan. Setiap diri itu sudah Allah berikan kelebihan-kelebihan gitu loh. Kalau kita hanya melihat kelemahan pada diri kita sendiri, berarti kita meremehkan kekuatannya Allah, meremehkan maha kuasanya Allah. Kalau mau jadikan kita semua yang hadir di sini jadi miliarder, kira-kira gampang apa gampang banget Bu Cici? Gampang banget. Bu. Tinggal Allah bilang kun fayakun gitu ya. Cuman kebanyakan dari kitanya ini nih yang artinya tidak bisa memaksimalkan gitu ya. Bukan tidak bisa sih, belum bisa memaksimalkan. Nah, hari ini di hari Jumat kita sama-sama belajar, mudah-mudahan ya mengambil hikmahnya, mengambil insight-nya bahwa apa yang sudah diberikan Allah, kita dikasih jalan melalui bisnis Armina Daily ya. Insya Allah gitu lah. Insya Allah inilah jalan terbaik yang Allah berikan buat kita. Tinggal kita bagaimana mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengelola sikap kita untuk bisa memudahkan kita semua mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Dan hari ini temanya itu berkenaan dengan diri sendiri sebenarnya Bu Cici ya. Berkenaan dengan diri kita sendiri gitu. Nah, saya akan hadirkan bagaimana beliau dengan keahliannya gitu ya, bisa jadi membantu kita mengetahui bahwa setiap diri kita ini harus benar-benar dimanfaatkan, dimaksimalkan. Beliau adalah seorang psikolog ya. Wah, ini nggak main-main untuk dapetin menjadi seorang psikolog ini harus punya kemampuan ya, punya keilmuan yang tinggi gitu ya untuk menjadi seorang psikolog. Beliau juga menjadi founder Insight Psychology, biro konsultan psikolog. Waduh, itu bawaannya kalau mau datang ke konsultan ke psikolog tuh kayaknya gimana gitu. Tapi insya Allah yang datang, yang konsultasi sama beliau saat ini adalah jalan menuju miliarder gitu kan. Pernah menjabat sebagai kepala HRD perusahaan di Indonesia,
kemudian menjadi konsultan komunitas Miliarder Berkah, diangkat langsung oleh mentor miliarder kita ya, almarhum Bapak Juli Irmayanto dan Bu Ingkris, kalau beliau adalah menjadi salah satu konsultan di komunitas Miliarder Berkah. Beliau menjadi konsultan juga di Great Air Community, di Great Community lah pokoknya lah ya. Dan juga menjadi peraih penghargaan, peraih reward dari Armina Daily totalnya 20 juta dan penghasilannya di Armina Daily sudah lebih dari 200 juta rupiah. Bapak Ibu semua, kita hadirkan sosok yang luar biasa ini. Kita rendahkan hati kita supaya apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan kita jadi itu tuh gua banget, kayaknya mesti diberesin gitu kan ya. Kita hadirkan semua Bapak Ibu semua, para sahabat-sahabat miliarder, Ibu Haidah Supriyatin, MPSI, psikolog dari Kota Bandung. Assalamualaikum Teh Haidah, kita manggilnya Teteh aja, biar fresh kesannya tuh kayaknya deket gitu ya. Kalau Ibu kan kayaknya benar-benar psikolog. Teh Haidah, apa kabar Teh Haidah? Alhamdulillah, Bunda, sukses sehat kayak berkah. Amin. Amin. Allahu Akbar. Amin. Ya Allah, berharapnya sih Teh Haidah setiap Jumat bisa ngisi di Daily PMM ya. Tinggal Pak Dwi siapin ceknya ya. Ceknya langsung dari Armina Daily. Amin. Teh Haidah, kita kan hari ini khusus tema marketing spiritual ya. Pak Suemi, tolong diangkat dulu handphonenya, mungkin gosen yang ini kali, yang mau ambil barang. Orderan jalan terus. Orderan, iya emang. Teh Haidah, hari Jumat itu kan tema kita memang Daily PMM untuk marketing spiritual ya. Kemarin-kemarin kita ngomongin soal marketing plan, tentang apa yang harus kita lakukan secara teknis lah ibaratnya gitu ya. Yang 10% yang diajari beberapa hari kemarin. Nah sebenarnya yang jadi kunci kesuksesan itu kan 90%-nya kata mentor miliarder itu ada di HPS-nya, ada di diri kita, di jiwa nih yang paling dalam gitu ya. Kalau teknisnya malah cuma 10%. Nah hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan, karena ada beberapa ilmu mentor seperti HPS, SIS, sama STMJ, kita pengen lebih dalemin lagi sih sebenarnya makna yang sesungguhnya yang memang diharapkan atau yang memang mentor ingin supaya transfer ilmunya ini nyampe ke semua mitra, dan akhirnya mitra-mitra melakukan, mengactionkan apa yang sudah menjadi jejaknya mentor miliarder kita. Nah hari ini ya Teh Haidah, mungkin dari 3 ilmu itu HPS, SIS, sama STMJ bisa dikupas lebih dalam dari sisi apa ya Teh Haidah ya? Dari sisi psikologisnya atau mentalnya secara, kalau saya kan mama bingung nih psikologi dari sisinya gimana gitu. Silakan Teh Haidah ya. Oke. Ya, selamat pagi semuanya ya. Sahabat grid semuanya, dan yang di YouTube pasti bukan grid aja gitu ya, tapi semuanya gitu ya. 94 sebentar lagi full seat berarti sebentar lagi ya. Teman-teman, senang sekali saya bisa hadir di Daily PPM-nya Grid pagi ini gitu ya. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan hari ini itu menjadi energi ya. Allah ridho, ada Allah di sekitar kita, ada malaikat gitu ya, ada malaikat gitu. Dan ini menjadi bekal untuk teman-teman melakukan pergerakan gitu ya di bisnis kita ini ya. Berbicara tentang spiritual marketing ya. Spiritual marketing itu, marketing spiritual adalah metode spiritual tertinggi. Metode spiritual tertinggi. Saya sendiri jujur sebetulnya mulai tertarik mendalami spiritual marketing itu adalah setelah banyak berdiskusi dengan mentor miliarder Bapak Juli Irmayanto ya. Sampai diskusi yang panjang, sampai pada akhirnya beliau mengatakan bahwa Bu, kita bikin komunitas ini kukuh yuk, namanya apa ya? Komunitas miliarder muslim ya, apa komunitas miliarder, saya sempat ngajuin komunitas muslim miliarder, tapi akhirnya beliau sendiri yang akhirnya komunitas miliarder berkah Bu gitu ya, dan akhirnya muncullah nama KMB ini ya. Teman-teman semuanya, tadi pagi saya baru membahas tentang spiritual marketing juga, tetapi hanya dalam tataran mindset. Jadi apa sih spiritual marketing? Bener nggak diakuin tuh di luaran spiritual marketing? Kalau teman-teman pernah membaca buku namanya Marketing Jalan Langit, ya, di root dari pemilik Samil gitu ya, itu membahas di Marketing Jalan Langit itu
sebetulnya di dalamnya adalah marketing spiritual gitu ya. Bahkan ahli ekonomi Hermawan Kartajaya juga mengakui bahwa spiritual marketing itu marketing yang paling keren. Kenapa marketing yang paling keren? Kita harus tahu dulu sebetulnya spiritual marketing itu apa sih gitu ya. Spiritual marketing itu sama marketing tapi yang dijiwai dalam setiap transaksinya dengan nilai-nilai spiritual, dengan nilai-nilai syariah, nilai-nilai spiritual ya. Kalau kata orang, ilmu psikologi itu ilmu jiwa. Sebetulnya bukan ilmu jiwa, ilmu tentang perilaku. Tetapi yang menjadi munculnya perilaku itu adalah karena adanya jiwa. Jadi marketing spiritual itu dijiwai oleh spirit, ya, spiritual gitu ya, spiritual dalam setiap transaksinya. Dan sehingga fokus utama dari marketing spiritual apa? Kalau selling kan produk ya. Kalau selling produk, gimana caranya menjual produk sebanyak-banyaknya? Mau kita ada tipu-tipu, mau enggak, yang penting mah produk keluarnya banyak gitu. Lalu yang kedua adalah marketing konvensional. Yang penting adalah bagaimana customer puas. Bagaimana customer puas, teman-teman semuanya gitu ya. Jadi kalau usaha kita dalam bidang jasa biasanya ada dana entertain gitu ya. Gimana sih customer puas? Mau dosa, mau enggak, yang penting customer puas. Nah, kalau marketing spiritual itu yang kita tuju adalah fokus on God wants. Jadi bagaimana apa yang Allah mau. Apa yang Allah mau. Makanya sesuai dengan dasar pijakan kita di buku Samil apa, bahwa pedagang yang jujur dan amanah. Karena yang Allah inginkan adalah pedagang, pebisnis yang jujur dan amanah gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, yang mungkin jadi pertanyaan, lalu Teh Haidah, aplikasinya pada saat kita menjalankan bisnis ini seperti apa spiritual marketing ini? Nah, aplikasinya dalam menjalankan bisnis ini kita itu sudah sangat relevan, teman-teman. Di luaran sana banyak orang-orang yang menggaungkan dengan bisnis anti riba gitu ya. Tapi apakah sesuai dengan sistemnya? Jadi kalau kita dari mulai sistem, dasar pijakan, itu sangat semuanya sesuai dengan metode spiritual marketing gitu ya. Dan ini hebatnya sosok mentor miliarder kita dengan menggunakan metode spiritual marketing. Kenapa menggunakan metode spiritual marketing? Di Quran surat Al-Imran ayat berapa ya, 13 atau berapa gitu, disebutkan bahwa Allah itu menurunkan rezeki tanpa batas bagi siapapun yang dikehendakinya. Jadi kalau kita ikuti maunya Tuhan, kita ikuti maunya Allah, maka rezekinya tanpa batas. Pertanyaan saya, lulusan SMA, kerjanya dari rumah, penghasilannya 65 juta per bulan, itu kerja di mana? Teman-teman kan bingung, iya ya, berani cenah lulusan SMA, kerjanya dari rumah, penghasilannya 65 juta, atau gaji apa yang penghasilannya per bulan sekarang 500 juta, Bu Ingris? Gaji apa? Kalau kita hanya mengandalkan marketing biasa, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada sebuah marketing namanya spiritual marketing yang mengandalkan apa yang Allah mau. Katanya di sini bisnis, tapi kok saya disuruh sabar. Katanya di sini tuh bisnis, tapi kok saya disuruh syukur. Ini bisnis apa? Nah, inilah bedanya Armina Daily, komunitas miliarder berkah, dengan bisnis di luar sana, sahabat miliarder semuanya, gitu ya. Baik, Mas Dwi, kita masuk ke slide yang pertama. Nah, ini kita berbicara dulu, kalau teman-teman nanya, jadi spiritual marketing itu dalam praktek bisnisnya seperti apa? Kita diajarkan 3 konsep. Yang pertama adalah HPS, gitu ya. HPS itu apa? Nah, di sini seorang leader sukses adalah mereka yang memiliki hati yang mulia. Saya sebut hati yang luas, karena hati adalah wadah. Pikiran yang selalu positif, ya, bersikap yang terbaik. Ya. Kemudian jika ingin sukses seperti para leader sukses, maka duplikasi HPS mereka. Jadi yang diduplikasi itu HPS-nya. Bukan misal, oh Pak Juli itu pegang keris, saya juga harus pegang keris. Bukan gitunya. Tetapi HPS-nya. Oh, gaya rambutnya Babe Suhaimi kayak gimana ya? Oh, saya ikutin gaya rambutnya karena itu gaya rambut miliarder. Itu namanya modeling, itu namanya imitasi. Yang sedang kita bicarakan adalah duplikasi itu, bahasa psikologinya itu adalah internalisasi. Jadi memasukkan nilai, salah satunya apa? HPS. Bagaimana pikirannya, ya? Bagaimana pikirannya harus jauh ke depan, positif. Coba teman-teman, kita diajarkan di tujuan hidup, yang pertama tujuan hidup apa? Bahagia, dunia, akhirat. Bukankah itu adalah pikiran yang jauh ke depan?
Kita nggak diajarin buat bahagia dunia aja loh, tapi bahagia dunia dan akhirat. Kita diarahkan di sini untuk memperoleh kebahagiaan di dunia, kebahagiaan hidup, dan kebahagiaan kehidupan setelah kematian. Jadi ini pikiran yang sangat jauh ke depan. Ya, kemudian selalu positif. Oke, kita sekarang ditolak. Ditolak adalah proses belajar, positif sekali. Kemudian hati yang sabar, ikhlas, syukur. Nah, ini diajarkan sekali di komunitas ini. Ya, diajarkan sekali di komunitas ini. Setiap kerikil itu adalah satu proses di mana kita bisa diupayakan meningkatkan kapasitas diri. Terus kita diajarkan untuk, oh iya, sabar. Oh iya, kita diajarkan jurus sabar, kita diajarkan jurus ikhlas, kita diajarkan jurus syukur. Coba teman-teman, pada saat ditolak, kan kemungkinan terberat di bisnis ini apa sih? Ditolak kan ya? Pada saat kita ditolak, jurus apa yang harus kita keluarkan? Jurus sabar kan? Jurus ikhlas kan? Pada saat rewardnya nggak sampai, jurus apa yang harus kita keluarkan? Jurus syukur. Kita ada di komunitas ini, kita dapat ilmu. Ini jurus-jurus ini harus tepat kita keluarkannya, teman-teman. Syukur, ikhlas, sabar. Ya. Jangan sampai teman-teman diajarin jurus-jurus ini sama Bu Rani terus-terusan, tapi pada saat berantem itu saling jambak-jambakan gitu. Nggak keluar jurusnya. Ibu-ibu kan biasanya gitu ya. Diajarin jurus bela diri gitu, teman-teman. Diajarin jurus bela diri. Tapi pas udah berantem itu main cakar, main jenggut, jurusnya nggak keluar. Apa bedanya dengan kita pada saat menjalani kehidupan? Kita belajar tentang sabar, kita belajar tentang syukur, kita belajar tentang ikhlas. Tapi pada saat ada mitra yang kemudian tertidur lama pulas, kita kecewa. Pada saat ditolak, energi kita melemah. Di mana kemudian jurus yang sudah kita pelajari, jurus sabarnya, jurus ikhlasnya. Nah, di sini teman-teman. Oke, yang pertama kita bahas tentang syukur ya. Nah, di sini jelas sekali ya, Pak Ringga itu keren ya, bikin slide-nya ada dalil-dalilnya terus gitu. Nah, ini di Quran surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, in syakartum lazidanakum gitu ya. Barang siapa yang bersyukur itu pasti Allah tambah nikmatnya. Tapi jangan lupa, barang siapa yang kufur maka sesungguhnya azab Allah juga sangat berat. Nah, teman-teman, kunci sukses dalam membangun bisnis ini apa? Bangun formula suksesnya. Bangun formula suksesnya. Dan membangun formula sukses itu dasari dengan rasa syukur. Syukur apa? Syukur Allah titipkan mitra-mitra. Sehingga bangun formula suksesnya. Jadi membangun formula sukses itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita karena ada di bisnis ini. Jadi jiwanya yang berbeda, teman-teman. Apa yang dilakukannya mungkin sama aja. Misalnya, Bu Lilis saya mau prospek keluar. Saya mau prospek pengen bangun bisnis ini supaya besar. Jadi saya mau prospek. Tapi niat saya adalah prospek. Niat Bu Lilis, saya ingin silaturahmi. Yang kita lakukan sama, teman-teman, bercerita tentang bisnis, tentang komunitas. Tapi niatnya beda. Saya ingin prospek khusus untuk bisnis. Tetapi Bu Lilis meniatkan ini silaturahmi. Nah, itu jadi jiwanya yang berbeda. Begitupun untuk syukur, ya. Bersyukur nggak kita dikasih sehat sama Allah? Bersyukur. Kalau kita benar-benar bersyukur, maka yuk pakai produknya, jaga apa yang sudah Allah berikan. Ya. Nah, bersyukur kita telah dipertemukan di bisnis syariah ini. Teman-teman, banyak teman-teman yang iya saya bersyukur udah ketemu nih ketemu sama Armina Daily. Kita bersyukur ada di Armina Daily, tetapi kita tidak silaturahmi, tetapi kita tidak menjalankan bisnis ini. Nah, syukur itu tidak sebatas alhamdulillah, teman-teman. Tetapi syukur itu bagaimana kita bergerak, bagaimana kita terus berilmu. Ya, alhamdulillah sebatas doanya. Jadi bersyukur telah dipertemukan di bisnis ini. Nah, bukti syukur kita apa? Bukti syukur kita adalah kita berilmu, lalu kita bergerak. Kita bercerita kebermanfaatan. Kita sampaikan kebermanfaatan, kita sampaikan tentang bisnis ini kepada banyak orang, gitu ya. Itu syukur, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah syukur ikhlas, teman-teman, ikhlas. Jika kita berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, niscaya Allah akan menjamin rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Makanya fokus kita sebetulnya kan menjadi yang dikehendaki Allah.
Barang siapa yang dikehendaki Allah, maka Allah berikan rezeki tanpa batas. Jadi kita fokus pada pemilik rezeki, bukan pada rezekinya. Kita fokus menjadi yang dikehendaki Allah, maka Allah akan berikan rezekinya. Kemudian sebelum menjalankan bisnis, maka kita harus menganggap prinsip keikhlasan yaitu menerima apa yang menjadi kehendak Allah dan akan berusaha menjadi lebih baik. Nah, ini ikhlas itu, teman-teman. Pada saat kita ditolak, pada saat kita di PHP, pada saat kita dikecewakan, sejatinya kita sedang diajarkan atau Allah sedang meminta jurus ikhlas yang sudah kita pelajari. Keluar nggak jurus ikhlas? Oh, reward saya dari periode kemarin itu turun. Oh, penghasilan saya belum sesuai. Nah, teman-teman. Atau misalnya ditegur nih sama Bu Rani karena caranya salah. Kita seringkali fokus pada masalah. Fokus pada masalahnya apa? Bu Rani ya harusnya negurnya jangan depan orang. Nah, kita jadi fokus pada cara. Padahal harusnya kita fokus pada tujuan. Bu Rani ingin kita balik ke tujuan. Nah, tidak sedikit kita fokus kepada masalah. Kita fokus kepada solusi. Kenapa? Karena sebetulnya jurus ikhlasnya nggak keluar. Kitanya belum benar-benar ikhlas. Masih banyak kamera-kamera manusia yang kemudian menjadi berat. Yang membuat teman-teman ini berat langkahnya apa? Karena kamera manusia. Pada saat kamera Allah yang menjadi tujuannya, insya Allah teman-teman akan terasa lebih ringan. Bu Rani bikin daily PMM. Saya persiapkan, kata Bu Rani. Lalu yang hadir 50 orang. Waduh, seatnya ini setengahnya bahkan tidak terisi. Jika Bu Rani sangat peduli kacamata manusia, maka Bu Rani akan sangat kecewa. Tapi di sana bisa jadi ujian ikhlasnya. Oke, saya sedang berjuang untuk memantaskan diri supaya Allah ridho. Yang penting kacamatanya Allah. Enak sekali di bisnis ini. Karena kita memakai spiritual marketing, teman-teman, maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada ikhtiar yang tidak Allah bayar. Gitu ya. Itu jika kita benar-benar menggunakan jurus ikhlasnya gitu. Nah, kemudian prinsip ikhlas akan membawa suasana hati yang tenang, betul. Kalau di GAC sendiri ada yang namanya konsep PDC itu adalah 2x30. Bagaimana kita bercerita kepada kepada satu orang, kepada 2 orang dalam satu hari, bercerita. Ya, istilah bisnisnya adalah prospek. Bagaimana kita bercerita kebermanfaatan bisnis, bercerita kebermanfaatan produk gitu ya, atau misalnya mengajak orang bisnis gitu ya. Nah, itu kepada 2 orang dalam satu hari, baik mau terserah mau online ataupun offline. Nah, 2x30 itu hasilnya adalah 60, teman-teman. 2x30 hasilnya adalah 60. Pertanyaan saya, dari 60 orang, mungkin nggak 3 orang closing? Mungkin. Kenapa? 57-nya loh yang enggak. Jadi dari hukum probability, itu mungkin yang 3-nya closing, yang 57-nya enggak. Lalu yang 57-nya apa? Yang 57 itu adalah proses belajar. Pasti di sana berat. Proses belajar ikhlas, proses belajar syukur, proses belajar sabar. Penolakan adalah proses belajar. 57-nya itu. Sehingga apa? Allah justru bisa jadi yang Allah sukai adalah proses 57-nya itu. Bukan yang 3-nya ini gitu. Bisa jadi justru yang memantaskan kita mendapatkan karunia Allah karena ikhlasnya kita melewati proses 57 penolakan itu, teman-teman. Itu ikhlas. Ya. Jadi dibersihkan, ikhlas itu benar-benar bersih. Pertanyaan saya, teman-teman. Kita punya wadah air, gelas, sama toren yang isinya itu 5.000 liter. Nah, pertanyaan saya, kalau mau dibersihkan, lebih gampang mana? Ngebersihin gelas atau ngebersihin toren yang 5.000 liter? Ngebersihin gelas. Tapi kecil wadahnya. Kalau kita mau wadah yang luas, rezeki yang luas, artinya wadahnya luas. Tapi ya dibersihinnya, itu pasti lebih lama dibanding ngebersihin gelas. Itulah proses kita di bisnis ini. Kayak gitu ya. Next, Mas. Nah, yang terakhir adalah sabar. Ya, sabar itu sebetulnya ada sabar dalam berikhtiar, ada sabar dalam menahan. Nah, sabar dalam menahan itu tingkatannya di bawah dari sabar dalam berikhtiar. Jadi kalau kemarin Pak Harun bilang teman-teman
boleh pilih nih teman-teman. Mau jadi orang miskin yang sabar atau mau jadi orang kaya yang syukur? Nah, ini kan sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusan baik baginya dan kebaikan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin, betul. Jadi katanya aneh kalau orang beriman itu dikasih kesenangan dia bersyukur dan itu baik untuknya, dan dikasih musibah dia bersabar dan itu pun baik baginya. Jadi nggak ada yang buruk di mata orang yang sabar. Nah, tapi kita tinggal pilih mau jadi orang kaya yang bersyukur apa orang miskin yang sabar. Dua-duanya ahli surga. Kalau saya mau jadi orang kaya yang syukur. Orang kaya yang syukur ya. Walaupun bukan sensing, tapi saya ingin jadi orang kaya yang syukur gitu. Nah, kalau teman-teman mau jadi orang miskin yang sabar ya mau enggak gitu. Tapi orang-orang yang sudah mengenal komunitas miliarder berkah, saya yakin ingin menjadi orang kaya yang bersyukur. Nah, prosesnya harus ada sabar dalam menjalankan prosesnya. Kayak tadi, ibarat kita sebuah toren yang mau diisi air yang banyak, kita sedang dibersihkan. Gitu ya, teman-teman. Next, Mas. Biar banyak diskusi saja nanti ya. Nah, ini langkahnya. Jadi bedanya, aplikasinya tuh seperti apa sih spiritual marketing itu di dalam menjalankan bisnis ini? Nah, aplikasinya adalah STMJ. Oke, kalau teman-teman di luaran sana yang menggunakan marketing konvensional, bisnis multi level lain di luaran sana, yang ditekankan apa? Ayo prospek. Karena itulah bekerja. Posting itu belum bekerja. Posting itu teman-teman sedang ngebangun branding teman-teman. Ya, Bu Rani itu YouTube-nya ini ya banyak banget pengikutnya. Bu Rani itu sering live di YouTube itu adalah ngebangun personal brandingnya. Tapi posting saja itu belum bekerja. Ya Bu Rani mah dengan personal brandingnya ada yang ngundang datang dengan mobil merahnya gitu ya. Alhamdulillah dapat dari Armina Daily atau dari Armina Reka Group itu mereka udah langsung ngasih KTP bisa jadi. Nah, kita udah apa ini? Maka kita harus prospek. Nah, istilah yang digunakan oleh mentor miliarder kita itu enggak prospek, teman-teman, tapi silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Karena prospek bisa jadi tujuannya hanya dunia, tetapi silaturahmi tujuannya adalah dunia dan akhirat. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ditambahkan umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi. Jadi Bapak itu dari dulu nyuruh kita tuh silaturahmi. Pada saat kita silaturahmi, kita sedang bekerja. Pahami itu teman-teman semuanya. Jadi kerjanya di komunitas ini teh apa? Silaturahmi. Pada saat sedang silaturahmi, sampaikan kebermanfaatan. Sampaikan kebermanfaatan produk, kebermanfaatan bisnis ini. Itu kita sedang prospek. Tapi kita sedang silaturahmi, teman-teman. Jadi kenapa Bapak lebih suka menyebutnya silaturahmi? Kalau prospek identiknya adalah urusan bisnis dan dunia. Tapi kalau silaturahmi, dunianya dapat, urusan bisnisnya dapat, akhiratnya dapat. Maka ajamkan di dalam jiwa kita bahwa kita sedang bersilaturahmi. Kita akan bersilaturahmi. Menambah pertemanan, bangun. Dan ini ya, spirit dari spiritual marketing itu apa yang Allah mau, apa yang Tuhan mau. Kalau apa yang Allah mau adalah kita bermanfaat untuk banyak orang. Pada saat kita bersilaturahmi, yang harus dilatih dari kepekaan kita adalah apa kebutuhan orang ini, apa kebutuhan orang, emosinya yang harus kita bangun. Kita kan tidak hanya melulu, kalau silaturahmi kan tidak hanya melulu tentang bisnisnya, tetapi apa sih yang kebutuhan orang ini, insya Allah apa yang dibutuhkan orang ini itu ada di Armina Daily. Nah, teman-teman, silaturahmi ini diajarkan oleh mentor miliarder, oleh Bapak Juli Irmayanto almarhum. Dan hasilnya apa? Benar kata hadis ini, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya. Bapak sudah nggak ada, rezekinya masih lapang nggak? Masih mengalir nggak? Masih terus mengalir. Dan ditambah umurnya, Bapak udah nggak ada. Tetapi hampir dalam setiap pertemuan komunitas miliarder berkah, kita selalu menyebut namanya seolah-olah beliau masih ada. Panjang nggak usia Bapak? Panjang. Bapak udah nggak ada, tetapi Bapak masih menafkahi keluarganya. Panjang nggak usia Bapak? Panjang sekali, teman-teman. Saya berharap setiap apapun kebaikan yang saya lakukan, mengalir kebaikan itu untuk Bapak.
maka itu usianya panjang. Kenapa? Karena semasa hidupnya bukan prospek yang dia lakukan, tetapi silaturahmi yang dia lakukan. Gitu ya. Lalu yang kedua, STMJ ya. Jadi teman-teman ingat ya, pekerjaan kita, job desk kita. Nah, kalau teman-teman ada yang employ, pasti kan di tempat kerjanya itu kan ada job desk. Nah, job desk kita yang pertama adalah silaturahmi. Dalam silaturahmi itu kita ceritakan kebermanfaatan. Lalu job desk kita yang kedua apa? Ta'awun. Ada nggak dasar pijakannya dari Quran? Ada. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Apakah kita di komunitas miliarder berkah ini tolong menolong dalam keadaan bukan kebaikan? Enggak, semuanya dalam kebaikan. Kita diajarkan untuk ta'awun. Ya. Bu Rani tidak diajarkan mentor miliarder untuk kemudian memanfaatkan apa ya istilahnya downline ya, kalau MLM di luar itu ya, memanfaatkan downline-nya, tidak. Tetapi kita benar-benar dijejeli hati dan pikiran kita untuk ta'awun. Bu Rani, tolong mitra-mitranya, sukseskan mitra-mitranya. Gitu teman-teman semuanya. Ya, kalau orang luaran sana boleh mereka bilang sama aja, MLM gitu-gitu aja, yang di atas memanfaatkan yang bawah, gitu kan? Tetapi kerasa nggak, semakin di atas itu, kita semakin harus bermanfaat untuk mitra-mitra kita itu yang ada di bisnis ini, bukan memanfaatkan. Jadi kalau ada yang masih pakai konsep-konsep di luar, ya. Konsep-konsep di luar yang memanfaatkan, ya spiritual marketingnya nggak kepake, ya hasilnya masih terbatas. Jadi ta'awun, menolong bagaimana 3 jalurnya sukses, bagaimana mitra-mitra kita bisa penghasilannya bertambah, itu kan ta'awun teman-teman. Bagaimana 3 jalur kita bisa menjadi peraih reward, itu kan ta'awun, dan itu yang kita lakukan di sini. Jadi teman-teman pada saat sedang menolong mitra-mitra kita, sedang berpikir keras bagaimana mitra-mitra kita masuk menjadi peraih reward, penghasilannya bertambah, kita tidak hanya sedang membangun bisnis ini teman-teman. Kita tidak hanya sedang membangun bisnis di dunia, tetapi kita sedang menabung untuk akhirat. Kebayang sama saya? Pada saat mitra-mitra kita penghasilannya terus bertambah, bisa umroh, bisa haji, ada nama kita di sana. Bu Lilis dihadirkan 3 berlian baru. 3 berlian baru ini kemudian bisa haji, kemudian bisa umroh, ada nama kita di sana. Enak nggak bisnis ini? Enak banget. Nah, oke, lalu yang job desk yang ketiga adalah memuliakan. Memuliakan teman-teman semuanya. Nah, memuliakan guru, memuliakan mentor, memuliakan leader, memuliakan mitra-mitra kita. Karena sejatinya semua orang yang kita temui adalah guru. Dari mitra kita belajar sabar. Dari mitra kita belajar untuk ikhlas memberi. Biasanya kan kalau ya seingat saya dari zaman Armina, kalau ketemu tuh sama Bu Rani dimanapun, dalam kondisi apapun, kalau makan itu pasti ditraktir sama Bu Rani. Memuliakan teman-teman. Di sini kita benar-benar diajarkan untuk memuliakan mitra-mitra kita, memuliakan keluarga kita, ya, memuliakan suami kita. Kalau kata Bunda Guril, orang yang sukses di Armina Daily, maka insya Allah akan sukses di rumah tangganya juga. Kayak gitu. Dan orang-orang yang sukses di Armina Daily biasanya sukses di lingkungannya. Ya. Bisa jadi calon Pak Lurah, calon Bu Lurah ngomongnya terbata-bata di depan umum. Coba Bu Cici, ngomong di depan umum udah biasa-biasa saja. Karena terbiasa. Pahami teman-teman bahwa spiritual marketing ini sangat membuat kapasitas diri kita menjadi naik. Ya, kita belajar untuk memuliakan, bukan dimuliakan. Karena pada saat kita memuliakan orang lain, Allah yang akan memuliakan kita. Itu kan konsepnya. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah jaya bersama. Ujung-ujungnya adalah jaya bersama. Nah, pada saat kita jaya bersama ini, intinya adalah, nah ini yang saya suka, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ujung-ujungnya apa? Agama Allahnya jaya, kedudukan kita pun jaya.
Tapi fokusnya bukan diri kita, fokusnya adalah lingkungan, fokusnya adalah orang lain. Ya, kita yang pernah ikut trading PPA mungkin diajarkan salah satunya adalah salah satu mendapatkan pertolongan Allah adalah luaskan niat. Nah, itu di ilmu PPA. Di sini di komunitas miliarder berkah, mentor miliarder kita sudah mengajarkan meluaskan niat dengan cara apa? Fokus, sukseskan mitra-mitra kita. Ya. Jadikan mitra-mitra kita menjadi peraih reward, maka otomatis kita akan menjadi peraih reward. Ya, ya, mungkin itu saja ya. Itu juga sudah kepanjangan gitu ya, supaya kita banyak diskusi. Gitu. Itu saja Bu. Dari saya teman-teman semuanya, mudah-mudahan menambah apa ya, menjadi jelas ya, menjadi jelas bahwa saya ulangi ya, job desk kita itu adalah silaturahmi, ta'awun, memuliakan supaya kita jaya bersama. Itu Bu. Masya Allah, Teh Haida. Aku jadi memek Jumat ini. Sebelum kita lanjut, kita kirimkan dulu Al-Fatihah untuk mentor miliarder kita ya. Bapak Juli Irmayanto yang hari ini sudah insya Allah berada di taman surganya, mewariskan banyak ilmu buat kita, mewariskan banyak pemahaman-pemahaman tentang bagaimana kita harusnya mempunyai hati, mempunyai perilaku, punya sikap sebagai seorang leader khususnya di Arbina Daily, dan insya Allah Bapak SPL kita tercinta dengan amal jariah yang beliau bawa membuat beliau menjadi salah satu penghuni surganya Allah. Mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk Bapak SPL Juli Marianto. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin ya Allah. Teh Haida, saya senang banget. Mungkin gak hanya saya ya, teman-teman di sini, para leader-leader yang selama ini sudah merasakan bagaimana harus meluaskan hatinya gitu ya, punya wadah rezeki yang kayak toren, mungkin gak hanya toren ya, tapi juga seluas samudra gitu. Bagaimana dengan saya lihat selama ini Teh Haida di tim GAC Air, ada Teh Ira Ambu, ada Bu Cici, Bu Hoiria, Bu Dina gitu kan, Pak Dwi, Bu Yulinar, Pak Ringga Pandanu, dan Bu Novi, Bu Eli Halimah, dan semua leader-leader yang hari ini sudah begitu apa ya, saya bilang Masya Allah, pasti merasakan bagaimana perjuangan yang selama ini mereka bangun gitu ya, membuat mitra-mitranya untuk bisa sukses bareng-bareng, bisa kaya bareng-bareng, bisa menjadi rahmatan lil alamin, dan semuanya alhamdulillah kita dapatkan terus setiap waktu dari komunitas miliarder berkah, dan hari ini kembali diingatkan lagi oleh Teh Haida. Mungkin kita bisa ini ya Bu Cici, satu persatu mungkin hari ini kayaknya nggak usah diskusi, tapi bagaimana kesan-kesan mereka menjalankan Arbina Daily kayaknya ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan di diri masing-masing gitu, atau apa yang sudah dijabarkan oleh Teh Haida tentang HPS-nya, SIS-nya, STMJ itu sudah berjalan belum, sudah dilakukan belum di selama prosesnya gitu kali ya Bu Cici ya. Mungkin ada Bu Lilis yang jauh dari sini, Bu Lilis Timika, saya lihat berderai air mata, nggak tahu apa yang berkecamuk di dalam hatinya ya. Silakan Bu Lilis dari Papua. Assalamualaikum, Bunda Rani, Teh Haida. Ilmunya hari ini barusan dibahas awal aja udah. Kita ini kadang merasa bilang syukur, sabar, padahal belum apa-apa. Tadi benar-benar kayak nampar saya gitu loh. Kemarin udah pernah meraih, biarpun hanya nggak 5 juta, tapi kenapa kok saya punya hati itu masih naik turun, padahal yang tadi Teh Haida jelaskan itu benar-benar gamblang gitu, niat kita apa. Syukur kita itu hanya kadang di mulut saja, tapi hati ini memang benar-benar kurang syukur. Itu aja sih Bun, tapi saya bersyukur masih ada di sini di saat saya
lagi down, saya putar. Bu Rani punya video Pak Juli, Bunda Wi, Pak Dwi, itu yang bikin saya masih semangat. Bismillah, mulai hari ini saya lebih banyak syukur, sabar, bukan di mulut saja, Bun. Mohon doanya. Makasih hari ini Taida menguatkan saya kembali. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu Lilis, apa yang disampaikan Teh Haida itu bisa benar-benar membuat hati kita terbuka bahwa memang kalau ngucapin syukur, ikhlas, sabar di bibir aja kayaknya gampang gitu. Tapi bagaimana pengaplikasian di dalam diri hati kita? Ada siapa lagi Bu Cici? Mungkin dari GNC ada siapa ya Bu Cici? Di GNC mungkin leader dulu kali ya, Bu. Ini ada Bu Khairia, ada Bu Yulinar. Dari yang ini, yang Raisain bisa coba mengungkapkan Raisain, ya. yang mengungkapkan apa sih sebenarnya ilmu-ilmu apa yang kita udah dapeti secara tertulis, tapi kok di aplikasi di dalam menjalankannya nih kayaknya ada yang ngeganjel gitu. Siapa yang merasakan hari ini? Coba bisa di raise hand. Boleh, mumpung ada Teh Haida di sini, biar bisa sambil konsultasi juga deh. Yuk, ada GNC, ada Umi Yulinar Lampung gimana? Umi, silakan Umi. Ada Umi Yulinar. Umi. Iya, apa kabar Teh? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Allah beri kesempatan lagi ya untuk belajar sama Teh Haida. Gitu. Kalau di materi yang lain yang teknis, biasanya itu saya bisa sambil gitu ya untuk mengerjakan yang lain. Tapi untuk materi hari ini memang saya benar-benar fokus mendengarkan karena memang pengen benar-benar mendengar gitu ilmu yang sangat luar biasa. Yang tentunya ilmu itu sudah seringnya disampaikan gitu. Tapi mungkin dalam aplikasi pelaksanaannya itu kita masih berlari gitu ya. Untuk bisa ikhlas itu tidak mudah, gitu. Untuk bisa syukur itu tidak mudah, bersabar tidak mudah. Nah, hari ini saya disentuh lagi gitu ya dengan ilmu Teh Haida hari ini. Mungkin itu yang perlu diaplikasikan lagi, perlu belajar lebih banyak lagi gitu sehingga Allah itu benar-benar memantaskan gitu untuk saya dan tim saya untuk bisa lebih sukses ke depannya gitu. Saya senang banget, bersyukur jazakumullah khairan Teh Haida, Bu Rani, Bu MGL dan semua leader yang ada di GRID ya. Hari ini bisa kembali mengingatkan kembali gitu. Dan insya Allah ke depannya lebih baik. Mohon doanya. Amin. Semangat Umi. Semangat selalu ya. Ada Mihoy. Bu Hoiria yang juga berlinang air mata hari ini. Kenapa Mihoy? Mihoy pasti ingat Bapak. Ya. Sosok Bapak memang luar biasa ya Bu Rani ya. Apalagi Bu Rani mungkin yang sebagai mitra langsungnya gitu ya. 2 hari saya di Jogja waktu mengikuti Bapak karena memang dilarang untuk pulang dulu gitu ya. Itu luar biasa, sosok yang sangat luar biasa teman-teman ya. Itu miliaran sudah masuk ke kantong Bapak gitu ya. Jam 3 kami baru selesai diskusi, baru selesai membahas ilmu. 5:30 itu saya pikir Bapak setelah subuh tidur lagi gitu. 5:30 itu pada saat saya mau ke mobil teman-teman semuanya. Itu beliau sedang duduk di sofa yang biasa beliau duduk gitu ya. Sedang buka-buka handphone, membaca apa? Membaca testimoni yang dulu kita diajarkan untuk bikin resume kan sama Bapak ya. Membaca resume teman-teman 5:30. Saya sampai mikir, ini kok nggak ada lelahnya. Nggak ada lelahnya. Lalu tiba-tiba beliau mengatakan, Bu Haida mau ikut saya nggak? Kemana Pak? Gitu ya. Kita silaturahmi, tapi saya mau ziarah dulu ke makam karena ada yang meninggal, kerabat saya. Kami ziarah ke makam tepat yang saat ini menjadi makamnya Bapak, lalu Bapak bilang, di sana Bapak mengajak kita mengingat kematian. Di sana Bapak mengajak kita mengingat kematian, teman-teman semuanya. Gitu ya. Dan di sana 40 hari pasca itu Bapak kemudian meninggal.
40 hari pasca itu Bapak meninggal. Kita lihat, Bapak namanya masih mempesona di mata kita semua. Gitu ya. Masih namanya betul-betul luar biasa gitu ya. Pada saat kita berpikir Bu Ingkris paling menduga-duga gajiannya sekitar 250 atau 300 juta gitu ya saat ini per bulan. Ternyata kemarin mungkin Bu Rani atau siapa yang hadir di evaluasi bilang, salah, Pak Ringga, sudah 500 juta. Pertanyaan saya, gaji apa 500 juta? Tapi itu benar teman-teman adanya. Kita paham persis lah Miho yang dari sini, teman-teman Umi Yulinar yang sudah mengikuti dari Armina Reka, nggak pernah ada tipu-tipuan di sini teman-teman. Nggak ada. Gitu. Ya. Dan itu benar terjadi. Nah kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Karena seringkali di luaran sana pada saat kita bekerja, yang kita cari apa? Gaji. Yang kita cari adalah gaji. Sementara gaji itu hanya sebagian kecil dari rezeki, teman-teman. Hanya sebagian kecil dari rezeki. Tapi sadar nggak, di bisnis ini, di komunitas ini, kita diajarkan untuk mengetuk 5 pintu rezeki. Rezeki yang dijanjikan, kita diajarkan untuk mengetuk dengan kerja keras, kan? Rezeki yang diusahakan dengan kerja keras. Kalau yang dijanjikan, memang Allah janjikan pada makhluk melata sekalipun. Ya. Lalu rezeki yang diusahakan, kita diajarkan kerja keras. Itu apa? Untuk mengetuk rezeki yang diusahakan. Lalu kita diajarkan untuk kerja cerdas. Ya. Kita diajarkan untuk kerja ikhlas. Maka 5 pintu rezeki. Pintu rezeki yang dijanjikan, yang diusahakan, ya keajaiban, pintu rezeki dari syukur. Kita diajak untuk mengetuk semua pintu rezeki di sini. Makanya kadang mitra saya bilang begini, Bun, Bu, ini tuh kerja, tapi kok diajarin ikhlas ya? Tapi kok diajarin, saya terus-terusan diajarin syukur ya? Teman-teman, itulah bedanya di sini. Ya, ujian ikhlasnya, ujian sabarnya, ujian syukurnya apa? Karena kita sudah dari awal menekankan. Halaman pertama buku Samil apa? Tujuan hidup kita, sukses, sehat, kaya, berkah. Maha kuasa. Ya, jadi nggak cukup cuma sukses, sehat, kaya, titik, tapi berkah. Karena kita pengen sampai akhirat. Makanya sama Allah kita dipantaskan dibersihkan dulu gitu ya. Saya selalu mengatakan Bun sama mitra-mitra saya, ada kalanya kita dibersihkan itu sebatas dari penolakan. Leader saya nggak tahu ada apa enggak ya Bu Ira atau Pak Anto. Mungkin Bunda tahu persis perjalanan mereka dibersihkannya benar-benar dibersihkan. Dibersihkannya tidak hanya dari sisi mentalnya, tapi dari sisi apapun yang mereka miliki, rumah, megah, kendaraan, Allah ambil semuanya. Bahkan minus 2,5 miliar pada saat mengenal Armina Reka. Dibersihkan. Tapi waktu itu responnya Abah, waktu itu bilang ke saya pada saat itu, bisa jadi Teteh, karena rezeki itu memang ada ribanya di dalamnya. Allah bersihkan, responnya baik. Responnya luar biasa. Di sana saya baru mengerti bahwa orang-orang yang beruntung kata Al-Quran adalah orang-orang yang mampu mengambil hikmah. Mampu mengambil hikmah. Ya. Jadi itu teman-teman kita di sini diajarkan dari 57 penolakan itu kita diajarkan untuk mengambil hikmah. Nah, artinya apa? Tidak ada ikhtiar yang tidak dibayar di bisnis ini. Wallahi, dulu pernah ada yang bilang ke saya, apakah Teh Haidah bisa diduplikasi? Dia kan nggak bisa jualan. Saya emang nggak bisa jualan. Tapi kalau pakai mah saya bisa. Tapi kalau bercerita kebermanfaatan mah saya bisa. Dulu saya kaget Bu Rani di Armina Reka. Dan tujuan saya cuma umroh. Pulang umroh biasanya kan kita senang tuh teman-teman. Lalu kita cerita-ceritalah ke orang, cerita-cerita. Sampai orangnya mau pada umroh karena dengar cerita kita. Sama Armina Reka mah ditransfer gitu. 11 juta, sampai 33 juta. Kok jadi seneng ya? Kok jadi energi ya? Nah, itu cuman bercerita, teman-teman. 3M-nya gitu udah pakai belum? 3M-nya. Saya kalau cuman pakai doang mah saya bisa lah. Tapi kalau untuk jualan saya nggak bisa. Tapi ternyata pada saat bercerita itu udah ada gitu di sana gitu ya. Dan saya juga nggak ngeliat tuh Bu, saya nggak pernah lihat Bu Rani jualan kayak orang di luar sana, enggak. Tapi bisa loh lewat YouTube ternyata Bu Rani bisa jual red kopi ke luar negeri gitu. Nggak secara langsung, brandingnya dibangun dan kita diajarkan itu semuanya di sini teman-teman. Ya, jadi sebetulnya
Kita merasa, kalau tadi kata Bu Lilis, kita sudah merasa sabar, tapi baru merasa biasanya. Kita sudah merasa ikhlas, tapi baru merasa biasanya. Kita sudah merasa syukur, tapi biasanya baru merasa. Kalau kita masih merasa berat dengan langkah ini, berarti jurusisnya itu belum maksimal. Gitu ya teman-teman. Apalagi sih yang mau kita cari? Yang namanya bisnis dimanapun harus ada proses kok. Asal teman-teman pahamin prosesnya di sini. Tinggal jalan aja, insya Allah. Kalau kata Mihai mah, mobil yang harusnya lunas tahun depan, Bu Haida udah lunas saya Teh Haida. Apa yang harus saya tidak syukuri lagi sama Allah? Iya, begitu mencintainya Allah kepada kita. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal kita titip sedekah. Itu orang ngajak masuk surga, Mihai. Nggak kita kenal gitu. Karena apa? Karena personal branding. Lalu siapa yang ngajarin personal branding sama Mihoy? Apakah ketika Mihoy jualan sandal diajarin personal branding? Enggak kan? Armina Reka, bisnis ini, komunitas ini yang mengajarkan kita personal branding. Ya. Saya dulu nggak suka sama orang TikTokan, ngapain sih nggak ada kerjaan? Sama orang yang dikit-dikit live, nggak suka ngapain. Tapi justru saya baru paham ruhnya di sini. Nggak malu saya sekarang TikTokan, nggak malu dikit-dikit live gitu. Saya paham ruhnya di sini. Dan luar biasa, saya angkat benar-benar kalau saya punya banyak jempol saya angkat. Lulusan SMA seperti Bu Rani saja, S3, keren. Menjadi wasilah ribuan orang bisa ke Baitullah. Di mana lagi kalau bukan di sini? Kalau kita belum menemukan, ayo cari teman-teman, ayo temukan, jangan menyerah. Karena pada saat teman-teman menyerah, sejatinya teman-teman kurang bersyukur, sejatinya teman-teman kurang ikhlas, sejatinya teman-teman kurang bersabar. Jadi kalau bingung, bergerak. Kalau teman-teman bingung, diem, makin bingung, percaya sama saya. Kalau teman-teman bingung, bergerak. Kalau Mbak Cici bingung, mending ke Bu Rani deh, biar serap energi. Ya, itu saja mungkin Bu, kita lanjutkan diskusinya ya. Masya Allah. Aduh ya Allah, yang hari ini siapa yang merasa ilmunya dari Teh Haida benar-benar nyeresep ke hati, bukan ke hati lagi, ke hati. Ya Allah. Bu Hoiria ada yang ingin disampaikan nih, Bu Hoiria? Luar biasa Teh Haida itu. Bu Rani disegel ya sampai 1000 miliar. Jumat itu caranya Allah sayang sama great leader semuanya ya KMB. Nah, kalau saya hari ini menyikapi apa Bu Rani, saya takut gitu. Ketika saya kehilangan orang tua itu rasanya kaki saya melangkahnya itu seakan-akan ngambang. Dan saat ini tadi saya terbayang bagaimana saya menyesali waktu itu pernah mungkin lalai, waktu itu pernah mungkin merasa ilmu lagi, dan ternyata sikap mulia guru kita itu adalah cermin kita untuk kesuksesan kita ke arah lebih baik lagi. Dan saya tadi ngeliatin muka Bu Rani aja, mudah-mudahan Bu Rani panjang umur. Iya, amin. Jadi saya ngerasa Masya Allah betapa Teh Haida, betapa Pak Juli memberikan amanah kepada saya, Bu Cici, dan kami semua saat itu bahwa nanti akan terjadi masa di mana sakitnya kita kehilangan guru yang kita cintai gitu. Dan hari ini saya diajak belajar gitu bahwa terkadang kita lupa rezeki yang sesungguhnya Allah berikan kepada kita adalah seorang guru yang mana kita diarahkan kepada kebaikannya itu tadi, 3 pilar tadi, syukur, ikhlas, sabar. Tapi prakteknya terkadang banyak di antara kita, mohon maaf, leader saya cerewet, leader saya sujon, leader saya maunya target gitu. Akhirnya miskomunikasi, akhirnya silaturahim terputus, hingga akhirnya ilmu yang sering dapatkan mentah lagi Teh Haida gitu. Mudah-mudahan clear ya hari ini gitu loh. Dari 3 pilar yang dibahas secara terang benderang itu, semoga di antara kita tidak ada lagi tuh yang namanya prasangka. Kalau kata Bu Ingkris, kalau udah bicara HPS sebenarnya udah tamat. Saatnya sekarang tadi bergerak dan berilmu terus gitu sih Teh yang saya sikapi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Allah di Jumat Penuh Barokah ini, guru-guru saya Teh Haida, Bu Rani, Bu Cici, dan Umi Yulina dan semuanya lah
termasuk mitra-mitra saya dan semua sahabat-sahabat dipanjangkan umurnya, dan kita bisa belajar dari wafatnya guru kita tercinta. Insya Allah kita juga kelak akan dikenang seperti guru kita. Terima kasih Teh Haidah. Itu aja dari saya, Bu Rani. Terima kasih. Amin, Masya Allah, amin. Ya, Teh Haidah, ada teman-teman yang mungkin ingin berkonsultasi atau menyampaikan sesuatu ke Teh Haidah, silakan. Boleh di raise hand. Teh Haidah, untuk gimana sih sebenarnya untuk lebih memaksimalkan gitu landasan-landasan yang memang tadi sudah diberikan oleh mentor miliarder ya Teh Haidah, kayak SIS-nya, HPS-nya, STMJ itu biar selalu semakin menguat gitu ya. Namanya kadang manusiawi, dikit-dikit ngelihat ke hasil atau gimana gitu ya, bikin kita up and down-nya tuh sering kegoda sama hasil yang kita dapetin gitu. Kalau Teh Haidah bilang ya tinggal bergerak ya, memang bergerak, cuman tetap aja dari sisi manusia itu terkadang ada sesuatu hal yang bikin dia, ini beneran gak sih? Ada rasa ketidakpercayaan, belief sistemnya terganggu gitu kan. Itu gimana menyiasatinya gitu loh, supaya si HPS, SIS, dan STPJ ini bisa terus terlaksana dan semakin waktu semakin menguat ya Haidah. Kalau dulu ya lagi zamannya ada Bapak Bun, kita sering banget silaturahmi gitu ya. Kita sering banget silaturahmi, kumpul gitu ya. Kalau Bapak kan bilang gini, bukan menyerap ilmu, tapi menyerap energi. Bukan menyerap ilmu, tapi menyerap energi. Ilmu itu bisa teman-teman temukan dimanapun, tapi energi tidak. Gitu ya, tapi energi tidak. Jadi saya juga sama sih sebetulnya. Saya juga up and down gitu. Jadi pada saat saya memang merasa saya butuh energi, maka yang paling sering saya tuh diskusinya sama Pak Anto. Paling sering saya diskusinya sama Pak Anto gitu ya. Sehingga hikmah gitu ya. Kita sama-sama cari hikmah. Kita sama-sama mendalami hikmah gitu ya. Karena beliau itu, kalau saya suka bagi gini, kalau saya lagi butuh teknis nih, saya butuh 10%. Butuh 10%, saya butuh teknis gitu dalam pengaplikasiannya, karena kita bisnis. Kalau Ibu bilang tadi, terkadang kita fokus sama hasil, nggak masalah, karena kita bisnis. Memang kita harus ada hasil, karena kita bisnis. Tetapi yang menjadi ruhnya di sana adalah harus tujuannya tidak hanya dunia, tetapi juga akhirat. Karena kita kayak ingin sukses mulia kan, gitu. Sukses di mata Allah, sukses di mata manusia. Dan kita sudah dipampangkan model. Modelnya siapa? Bapak. Modelnya Bapak. Ketika Bapak wafat, coba kita lihat di Facebook, tidak hanya orang Armina Daily, Armina Reka yang mendoakan beliau, tetapi orang-orang di luar sana yang bisnis di luar sana semua mendoakan beliau. Bahkan ustadz-ustadz besar mendoakan beliau gitu. Kita inginkan seperti itu gitu. Sungguh akhir yang menakjubkan. Saya bilang sama Bunda Inggris waktu beliau baru beres isolasi waktu itu, Bapak itu pergi dalam keadaan terbaiknya. Bahkan Bunda Guril juga mengatakan bahwa Pak Juli itu wafat dalam keadaan terbaik gitu ya. Wafat dalam keadaan wabah. Kita tahu Bapak menjaga sekali. Bapak itu kalau minum ASI Hapro juga kan Bapak menjaga kesehatan. Gitu. Tapi Bapak akhirnya wafat dalam keadaan kena wabah dan itu syahid gitu. Lalu terus berilmu sampai akhir hidupnya beliau terus memberikan ilmu-ilmunya kepada kita gitu ya berarti. Jadi seperti tadi Bu Mihoy bilang, saya terus menatap wajah Bu Rani dan saya doakan Bu Rani panjang umur. Bukankah itu rezeki yang sebenarnya, Bu Rani? Iya. Belum tentu saya memiliki itu semua. Belum tentu Bu Rani saat bisnis di tempat lain memiliki itu. Ya. Kita sibuk bagaimana caranya hidup enak, tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana caranya mati enak itu. Nah, jadi kalau kita fokus pada hasil dalam beberapa, memang harus sih kalau kata saya, nggak masalah. Tapi fokus pada hasil itu ruhnya, niatnya diluaskan. Untuk apa? Kalau saya lihat kan, kalau saya sama Abah itu suka berbicara tentang Bu Rani. Bu Rani itu orang yang sangat beruntung. Kami selalu membicarakan begitu. Tetapi beruntung pun bukan tiba-tiba teman-teman semuanya. Bukan tiba-tiba beruntung aja, enggak. Ada alasan kenapa beliau beruntung. Ada alasan kenapa Bu Rani beruntung. Kalau kami selalu menyimaknya apa? Bu Rani selalu positif melihat segala sesuatu. Dan Bu Rani apa-apa, lihat dong orang tuanya, keluarga. Ya. Jadi ibu hasil luas tidak hanya untuk diri Bu Rani sendiri gitu ya. Jadi artinya niatnya luas gitu. Jadi saya suka penasaran sama orang-orang yang beruntung. Apa yang dia punya yang saya nggak punya?
gitu. Karena beruntung itu nggak tiba-tiba. Ada, kalau sukses ada formulanya, gagal ada formulanya, beruntung juga saya yakin ada formulanya. Kenapa Allah sampai mentakdirkan keberuntungan? Ya, gitu Bu. Jadi kalau up and down hasil itu wajar karena iman saja yajid wayan turun dan naik. Nah, ketika turun saya biasanya cari teman diskusi yang energinya besar. Karena hidup itu hanya ada dua energi positif dan negatif, dan itu akan saling mempengaruhi. Teman-teman. Kita sebagai leader harus pintar-pintar menjaga energi kita. Saya titip pesan, kita sebagai leader harus pintar-pintar menjaga energi kita. Jangan sampai pada saat energi kita sedang kurang bagus, kita ngobrol sama mitra kita, malah mitra kita ketularan energi yang nggak bagus. Nah, jangan. Lebih baik kita ambil jeda, pause dulu. Kalau kata Mas Randy itu kan, kita ambil jeda dulu, ya, kita ngobrol dulu sama Allah. Ya. Nah, saya yakin Bu Rani juga punya sumber energi, bisa Bu Inggris, bisa Bunda Guril gitu. Nah, kita mungkin bisa berinteraksi dengan yang energinya besar, Bu, ya. Supaya energi kita, karena kan Bu Rani di bawahnya banyak gitu. Di bawahnya banyak mitra-mitra, dan harus yajid wayankus up and down pasti, tetapi bagaimana mitra selalu melihat kita berenergi positif. Nggak apa-apa pakai topeng sesekali, padahal saya lagi sedih, tapi harus terlihat bahagia, ya nggak apa-apa. Karena hidup itu kan kalau nggak pakai topeng malah nggak sehat. Jadi kita pakai topeng aja gitu, pakai topeng, dan asal proporsional pakai topengnya. Ya, kalau dulu saya selalu mikir gini Bu, orang yang butuh saya ya udah biarin aja. Gitu. Ya, orang butuh saya udah nggak apa-apa. Oh, sangat tidak merendahkan hati. Lalu di mana saya belajar merendahkan hati? Di Armina sebetulnya. Ya, pada saat saya melihat banyak orang-orang biasa menjadi luar biasa, itu ya. Mungkin banyak yang raise hand. Iya, Bu Rani, ini ada Bu Haida. Ya Allah, Speechless. ilmunya Hari ini speechless, jelek banget ya Bu Cici ya. Silakan benar, Bu Cici. Bu. Ya. Jadi kayak kemarin juga ketika Bu Rani spiritual gimana Bu Cici, Bu hadirkan Bu Haida, Bu. Saya rindu dengan ilmunya, saya rindu dengan energinya, dan ternyata terbukti hari ini benar-benar energi di MM ini dari Bu Haida. Memang idola banget ya kita kalau Bu Haida mau tampil di Facebook aja udah dicari-cari. Keren banget. Ini ada yang raise hand Bu Ida dari GNC. Ada Bu Ida dari GNC, juara. Timnya dari Bu Eli Halimah. Silakan Bu Ida, mau langsung bertanya dengan Bu Haida. Ini raise hand-nya, raise hand apa raise apa hand kepencet? Oh, kepencet kayaknya Bu Cici. Kepencet sepertinya. Tadi dari GNC itu ada Bu Rita ya Bu. Iya, Bu Rita ada Saada Bu Rita ya Saada. kayaknya. Mana Bu Rita ya? Ada Bu Rita Saada. Bu Rita, Assalamualaikum. Mana Bu Rita? Di layar pertama saya sih nggak kelihatan nih di chat beliau. Nggak kelihatan saya Monitornya juga. ditutup. Oh, monitor. Ada Bu Arti dari Jogja nih. Bu Arti Satyawani mewakili Jogja, kota 1000 miliarder. Kangen Jogja nih ya. Iya benar. Bu Arti apa kabar? Bu Rani, Assalamualaikum. Teh Haida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Arti nih hari ini kesan-kesannya? Speechless, bisa ngomong. Teringat Bapak, Bun. Ya, memang saya sangat apresiasi banget dengan Teh Haida. Dari dulu saat ketemu di Jogja ya, kita ketemu. Saya sempat sampaikan juga ke Bapak, Teh Haida luar biasa Pak. Nggak ada seorang wanita yang, walaupun apa ya, psikolog gitu ya ibaratnya, tapi keilmuan dari Bapak sendiri itu bisa nyambung gitu loh. Dan itu tersampaikan ke kita, itu merasuk sekali ke kita gitu. Dan ya itu tadi, seperti tadi sudah disampaikan Bu Lilis juga ya, dari Timika, benar, nggak mudah kita menjalankan HPS
SIS ataupun sampai STMJ itu tidak mudah. Kalau hanya sekedar bicara, ya saya sudah sabar, saya ikhlas. Nyatanya nggak begitu, Bunda. Saya sendiri merasakan yang di sini, yang ibaratnya yang sebenarnya harus punya energi besar ya di Jogja gitu ya. Itu sendiri saya tidak mudah gitu loh. Jadi memang sangat luar biasa KMB ini, Bunda. Memang kita ada di sini. Saya juga dulu pengalaman di MLM lain, tidak ada ilmu keilmuan yang seperti ini dan bisa merubah dari yang mungkin secara duniawi kita dapat. Secara duniawi saya juga dapat di mana-mana, dari mungkin dari pekerjaan saya dulu. Tapi secara kita untuk menuju akhirat, kita berhubungan dengan orang lain, tadi silaturahmi itu tidak mudah. Jadi memang banyak sekali yang dari tadi saya speechless banget. Ya Allah Teh Haida, ya Allah Bapak, astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari akhir tuh Bapak sempat ngobrol sama saya. Sebelum pindah rumah sakit, itu saya nangis luar biasa sama Bapak. Saya bilang, Pak, jangan tinggalin saya. Jangan tinggalin teman-teman. Jujur saya mungkin belum sukses, seukuran saya sebagai nominal saya belum sukses. Tapi saya merasa luar biasa di sini, luar biasa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang punya rendah hati. Itu terutama mengajarkan saya secara pribadi itu tidak melihat ada nilai, tapi melihat dari segala sesuatu itu dengan isi dari spiritualnya. Itu Bun. Mungkin saya terasa cengeng ya Bun ya, tapi saya sangat luar biasa, terutama di grid. Saya sangat luar biasa. Mohon maaf, mungkin Bunda suka lihat. Saya kadang di medsos ada di grup lain, tapi bukan berarti saya tidak membelok masalah dengan grup lain, tetapi saya tetap cinta dengan grid. Sampai mentor juga bilang gitu loh, berarti gimana saya tetap di grid. Saya ini orang grid dari dulu, dari Armina Reka Perdana. Jadi saya mohon maaf, dan juga saya sangat, energi Bunda Rani itu sangat luar biasa. Sampai tadi saya hanya tercetuk, bengong, diam, saya harus ngobrol sama Bunda Rani. Maaf ya Bun, mungkin kalau saya membuat kecewa Bunda, saya sebagai orang Jogja di grid belum apa-apa. Ya insya Allah saya bisa, karena di Armina Reka Perdana saya bisa, kenapa di sini nggak bisa? Amin. Terima kasih Teh Haida yang mulia. Aduh, bikin air mata ya. Masya Allah. Iya Bu Arti, kita tuh terkadang ya Teh Haida dan semuanya gitu. Kalau orangnya udah nggak ada, baru nyesel gitu ya. Baru nyesel kenapa dulu kita nggak deket banget. Kenapa dulu beliau masih ada, kita nggak banyak berkomunikasi dengan beliau gitu. Kenapa dulu waktu beliau ada kita nggak benar-benar meresapi energi beliau dengan sesungguhnya gitu kan. Apalagi mungkin Bu Arti yang sama-sama di Jogja gitu kan ya. Kenapa gitu kan. Saya ngerasain banget ya apa yang ada di dalam hatinya Bu Arti. Ya mudah-mudahan ini jadi hikmah ya Teh Haida ya. Kita ambil hikmahnya dengan kepergian Bapak. Ada Bu Rita Saadah nih, mungkin bisa Bu Rita. Assalamualaikum, Bu Rita Saadah lagi perjalanan, mau kemana nih? Mau silaturahim kemana nih Bu Rita nih? Assalamualaikum semuanya, Bu MGR. Nah, saya ini mau silaturahmi, mau mendekatkan energi ke leader besar. Gitu. Nah, Masya Allah. Tema ini yang memang saya sangat sukai gitu ya, terutama dari dulu pertama sekali ketemu Teh Haida itu waktu menyampaikan tentang marketing spiritual, itu keren sekali. Dan hari ini ada lagi ilmu-ilmu yang syukur, ikhlas, dan sabar. Ternyata syukurnya itu tadi, silaturahmi kita tidak hanya sekedar silaturahmi, tetapi ada pengertian yang saya dapatkan hari ini. Jadi syukur itu bukan hanya alhamdulillah, tapi kita action dengan silaturahmi, supaya kita benar-benar bermanfaat. Silaturahminya itu mempunyai nilai. Nilainya seperti apa? Kita berbagi manfaat,
kita tahu kebutuhan yang kita silaturahmiin gitu ya. Luar biasa, ini saya dapat banget Jumat ini, luar biasa. Meskipun saya di perjalanan, saya itu, ya Allah, saya pengen ilmu baru lagi dari Teh Haida, dan luar biasa. Semakin dalam arti dari silaturahmi, ikhlas, sabar. Bismillah, saya bisa mengupgrade kembali, dan energinya pada Jumat hari ini keren-keren banget, luar biasa. Terima kasih Teh Haida, ilmunya. Saya sangat menanti sekali, sebenarnya kepengen ketemu langsung, ingin langsung energinya dapat dengan Teh Haida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bu Rita. Bu Cici, nggak terasa udah jam 11 lewat Jumat ini. Ya. Masya Allah. Hari ini kita beruntung sekali. Inilah rezeki yang luar biasa yang saya rasakan. Kehadiran Bu Haidah mentranslate ilmu Bapak dengan membuat kita makin paham gitu. Sesungguhnya arti bersyukur, ikhlas, sabar, dan mencari dunia akhirat itu seperti apa. Masya Allah, hari ini benar-benar kayaknya waktunya kurang ya. Gitu. Pengennya masih panjang. Pengennya masih panjang. Amin, amin. Harus diundang. Ya Allah, saya dilihatin Bapak tuh. Dilihatin Bapak tuh di layar tuh. Aduh, ini padahal saya nggak niat, kenapa pada nangis ya, padahal tadi sedang bercerita. Saya masih ketemu, Minggu masih ketemu Bapak, hari Rabu Bapak udah nggak ada, itu kan. Hari ini energinya terasa Bapak tuh hadir banget gitu kan. Kayaknya kita memang harus berdoa. Bu Haida, terima kasih kehadirannya, terima kasih banget dengan semua ilmunya Bu Haida. Kami doakan, Bu Haida, saya doakan Allah ridho dengan 1,2 miliar sebagai reward. Amin. Ya Allah. Ratusan juta untuk rezekinya. Bu Fatiarani, ya Allah Ibu, rasanya pengen peluk. Peluk semuanya. Ibu luar biasa gitu, selalu menginspirasi kita, selalu merangkul kita, bagaimana kita, saya yakin dengan daily PMN ini semakin banyak lahir peraih-peraih reward dan muslim-muslim yang memang benar-benar mendapatkan income yang luar biasa. Amin, ya Allah. Hari ini sepertinya Pak MGL, Pak Suhebi harus mendoakan kita doa bersama agar Allah semakin ridho di Jumat penuh berkah. Untuk Pak Dwi sebagai operator di belakang layar juga terima kasih banyak gitu, yang luar biasa, slide-slide-nya terpampang dengan lancar. Saya doakan Bu Haida, Bu Fatiarani, Pak FGL dan semuanya selalu diberikan sehat, kaya, berkah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Suhebi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, saya juga mengharu biru pada hari ini. Tadi pagi pada saat saya bersih-bersihin gambar-gambar dan video yang numpuk di handphone, begitu dihapus video Pak Juli muncul, gambar Pak Juli muncul. Jadi yang saya hapus yang lain, tapi video Pak Juli. Jadi akhirnya kesempatan itu saya buka kembali itu kebersamaan dengan beliau. Serasa kerinduan itu makin memuncak, apalagi di pagi hari ini, di siang hari ini, Teh Haida membersamai kita dengan ilmu-ilmu Pak Juli yang beliau sampaikan kepada kita, membuat kita semakin benar-benar ingin beliau ada lagi di depan kita gitu. Terima kasih Teh Haida dan teman-teman semuanya. Marilah di hari ini, di Jumat berkah ini, kita mendoakan beliau, dan tentunya juga kita berdoa buat kita dan teman-teman semua agar sukses, agar kasih sayang Allah selalu Allah berikan buat kita semua, menjadi manusia insan yang selalu bersyukur, penuh dengan keikhlasan dan bersabar atas semua prosesnya, untuk selalu naik kelas, sehingga rezeki-rezeki yang Allah janjikan, yang Allah berikan, yang Allah
kesempatan kita untuk menjemputnya. Allah berikan kemudahan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu waqsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama innahu thawbul abyad minad danas. Allahumma ya Allah, ampunilah mentor miliarder kami almarhum Juli Irmayanto bin Sudirman. Kasihanilah beliau, berikanlah kekuatan dalam menghadapi hisab ya Allah. Maafkanlah ia, tempatkanlah di tempat yang mulia di surgamu ya Allah. Luaskanlah kuburannya, mandikanlah ia dengan air yang sejuk, dengan air es. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari kotoran ya Allah. Ya Rabb, berilah ganti rumahnya lebih baik daripada rumah yang ditinggalkan di dunia. Berilah ganti keluarga istri, keluarganya di dunia, dengan keluarga yang jauh lebih baik di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, masukkanlah Bapak Juli Irmayanto di surgamu yang telah Kau janjikan. Jagalah ia daripada siksa kubur dan neraka ya Allah. Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung, yang jiwa kami semua di tangan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami komunitas Milada Berkah yang telah Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menimba ilmu dari beliau. Kau berikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ilmu-ilmu beliau, dan jadikanlah kami menjadi manusia rahmatan lil alamin, sebagaimana yang kami inginkan masing-masing ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ikhtiar kami, tawakal kami untuk mendapatkan apa yang Kau janjikan kepada kami ya Rabb. Dan jadikanlah kami manusia yang selalu berpositif, berbaik sangka selalu ya Rabb. Ya Allah ya Rahman, bila akhir umur kami telah Engkau tentukan habisnya ya Allah, maka di akhir ujung kami adalah Engkau takdirkan husnul khotimah, di penghujung yang baik, di penghujung yang Kau berikan, yang Kau janjikan ampunan di atasnya ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah semua permohonan dan permintaan kami, harapan kami, impian kami Engkau wujudkan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di hari Jumat yang berkah ini Allah kabulkan semua hajat dan harapan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Cici. Terima kasih Pak Suhaimi dengan doa-doanya yang hari ini benar-benar kita banjir air mata karena spiritual yang diberikan oleh Ibu Haidah. Ya, beliau ini benar-benar kita merasakan kehadiran sosok mentor kita kembali, Bapak Dr. Andes Juli Irmayanto. Terima kasih Ibu Haidah, Bu Fatyanami, Pak Suhaimi, dan semua teman-teman yang hari ini hadir. Bu Haidah, tadi ilmunya dengan syukur, bahwa syukur itu harus terus bergerak, harus terus mengupgrade ilmu. Sampai jumpa kembali di hari esok. Kita akan belajar tentang optimasi media sosial. Pastikan hadir di acaranya PMM Grid Community di setiap jam 10 pagi. Dan
di hari Minggu hadirkan calon-calon mitranya untuk hadir di acara The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder di jam 20 malam. Karena yang hadir adalah leader-leader yang memang sudah sukses di Armina Daily supaya kita mendapatkan energinya dan kita akan bisa seperti mereka-mereka. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Ilmunya untuk dilakukan, untuk dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Teh Haida. Alhamdulillah hari ini, ya Allah, hanya Allah yang bisa membalas semua ya yang sudah berikan Teh Haida. Bu Cici, terima kasih.